Ada, Pak. Ada. Dengan usaha. Untuk usaha ya. Ekstra. Nah, kalau begitu coba saudara tampilkan dulu hasil daripada ekstraksi saudara. Langsung hasil ya, Pak? Hasil dulu. Nanti saya tanya setelah hasil, saya tanya metodologinya. Hasil, saudara menggunakan untuk memperoleh hasil itu saudara menggunakan metode yang mana? Ya, Ini hasil dulu atau hasil saya dulu baru jelaskan kita tanya prosesnya, nanti Pak? metodologinya. Supaya terlihat dulu. Kita tanya. Tapi ditampilkan situ nggak? Boleh? Bisa, Oke. tampil di situ. Saya juga bisa melihat di sini. Silakan, Pak. Silakan. Aku udah dibagi ya. Nah. Baik, ini hasilnya kan, seperti majelis hakim tadi tanya, saya mau tanya, bagaimana saudara metode atau metodologi saudara dalam rangka melakukan ekstraksi ini? Ini kan HP, di dalamnya apa yang saudara temukan di sana, metodologinya kayak apa coba? Izin yang mulia saya jelaskan. Silakan, Pak. Jadi pertama kita melakukan seperti biasa ekstraksi logikal, di mana kita melihat isi dari HP tersebut, tetapi kelemahan dari ekstraksi logikal tersebut adalah kita tidak bisa mengekstrak file-file yang terdelete. Gitu. Jadi setelah kita periksa ternyata semuanya kosong, terutama dua database yang menjadi interest saya, yaitu database SMS MMS dalam database SQLite yang kita periksa ternyata kosong, mungkin tidak penting atau apa yang terjadi saya tidak paham, tetapi ketika saya periksa log activity dari database tersebut memang terjadi penghapusan. Terus database yang kedua yang saya periksa adalah log files database. Itu disimpan juga di dalam SQLite database dan saya periksa juga kosong juga. Jadi setelah itu fase kedua saya tidak menyerah, saya lakukan ekstraksi file system. Setelah saya cloning isinya ini Pak Hakim, ini saya cloning. Setelah itu saya ekstraksi dengan cara file system extraction. Nah di situ semua utuh, bit demi bit isi dari tablet merek Mito T55 ini saya lakukan cloning, setelah itu saya lakukan ekstraksi secara file system. Nah di situ terlihat semua file-file yang terhapus. Nah usaha berikutnya adalah karena dia sudah terhapus, maka data itu pindah tempat Pak Hakim. Dari tempat semula ke tempat pembuangan sampah. Nah, di tempat pembuangan sampah itulah saya pulung Pak Hakim data digitalnya. Jadi nanti ada perbedaan sedikit teks. Itu akibat memang karena data itu sudah dipindahkan dari tempat semula ke data sampah, tempat sampah, maka bisa jadi terjadi override, ditimpa oleh data lain atau karakter lain begitu. Tetapi untuk timestamp maupun nomor telepon itu bisa kita ekstrak dengan sempurna karena memang representasi bit dari integer itu berbeda dengan untuk karakter, kata-kata. Jadi lebih gampang polanya itu diambil dari tong sampah tadi tersebut untuk integer bilangan bulat yang nomor itu timestamp daripada pesan. Gitu, Pak. Baik, saya buat dalam pertanyaan umum, tidak begitu sulit ditangkap. Tadi Anda mengatakan bahwa ketika saudara periksa HP ini, saudara katakan sudah kosong, terdelete. Kalau itu terdelete, apakah tidak hilang daripada HP itu semuanya? Dalam aplikasi atau dalam sistem komputer, penghapusan data itu hanya memindahkan data dari tempat semula ke tong sampah. Data itu masih ada. Oh, jadi kalau dikatakan kita delete suatu data, Ya. itu tidak hapus dari situ, tapi pindah tempatnya. Dia pindah tempatnya ke tong sampah, tetapi dia karena dia di tong sampah maka bisa kemungkinan terjadi override. Override itu menimpa, Pak. Menimpa. Jadi Data baru, sampah baru menimpa sampah lama. Jadi dalam kasus yang saudara ekstrak, sudah terlihat sudah di-delete, tapi walaupun itu di-delete, tapi yang saudara katakan tadi di-delete itu tidak berarti hapus, hilang, Ya. tapi pindah tempatnya ke tong sampah itu. Ya. Nah kemudian saudara mengambilnya dari tong sampah itu Ya. sehingga keluar. Iya. Dapat hasilnya ya.
Ini Pak. Ini Nanti bisa hasilnya. saya runningkan. Ini hasilnya ya. Ada yang mau saudara jelaskan dengan metodologi lagi? Metodologinya untuk pencarian pencocokan kita perlu data yang di sampah itu Pak, kalau di dalam digital itu direpresentasikan dengan bilangan-bilangan atau karakter-karakter heksadesimal. Nah, karena dia karakter maka kita butuh filter. Nah, saya menggunakan beberapa algoritma pencocokan string untuk menyaring sampah-sampah tersebut. Untuk membedakan dia bilangan bulat kah, terus karakter apakah, terus teknik penyaringannya adalah dengan menyaring berdasarkan signature. Signature-nya itu kita buat timestamp-nya, stempel waktunya Pak. Jadi begitu kita terapkan algoritma string matching algorithms itu, maka kita dapatkan ekstraksi ini. Kalau untuk call logs, kalau untuk histori panggilan karena dia berupa hanya angka-angka, itu dari tong sampah itu lebih gampang kita ekstraksi. Karena representasi, kalau bicara teknisnya Pak, representasi bilangan bulat atau integer itu hanya 8 bit di dalam Android, sementara kalau karakter itu 16 bit, jadi 16 bit, berarti sekitar 4096 jenis karakter, jadi itu lebih susah menyaringnya gitu Pak. Jadi itu sebenarnya yang saudara ekstrak itu, ini kan dari HP-nya. Ada di sana kamu temukan SIM card-nya enggak? Oh iya, lupa menjelaskan yang mulia. Jadi apa yang saya terima adalah murni HP ini yang mulia, tablet T55 merek Mito, dan di dalamnya itu SIM card-nya tidak ada. Jadi dia tidak ada, yang saya terima tidak ada SIM card. Nah, mekanismenya yang mulia, SMS, ya, terutama SMS dan panggilan, itu disimpan secara otomatis oleh aplikasi Android, itu kedua tempat. Yang pertama ke SIM card kita, subscriber identity module, untuk nomor kita yang mulia. Terus yang kedua di internal memory. Nah, jadi meskipun tidak ada SIM card tersebut, saya bisa mengekstrak dari internal memory. Ini hasilnya. Jadi berarti kalau ada data-data itu ada di SIM card, ada juga di HP-nya ini sendiri. Itu saudara internal memory. Otomatis tersimpan di dua tempat. Semua HP seperti itu? Umum. Iya, kalau dia Android, iOS, ya, iPhone, dua-dua. Nah, di sini juga ada kau temukan ya. Iya. Pertanyaannya saudara supaya jelas secara umum dulu. Tadi saudara katakan bahwa ini kan sudah di-delete. Pengertian kami secara aman ya sudah berarti nggak ada lagi di data itu. Ternyata saudara katakan masih ada di dalam internal datanya. Kapan bisa terhapus habis dari sini? Semuanya. Kalau terhapus jika semua struktur file itu dirubah. Struktur file itu biasanya dirubah dengan cara formatting. Jadi semua kalau misalnya nilai memorinya itu 1, semua dinilai 0 kan. Semua memori yang ada di dalam HP itu dikonversi menjadi 0. Jadi siap untuk menerima data baru gitu Pak. Oh, itu metodologinya begitu ya. Baik, kalau gitu kita cukup mengenai soal metodenya, kita sudah bisa memahami, kita langsung saja kepada hasil, ya kan? Saudara temukan. Bisa enggak sebelum saudara jelaskan ini supaya gampang, di sini ada saya lihat itu kata-kata UTC ya atau UTC. Bisa saudara jelaskan itu apa? Ya, UTC plus 0 itu Pak ya. Lengkapnya UTC plus 0. UTC itu adalah referensi waktu global, Universal Time Coordinated. Plus 0 artinya hardware yang digunakan belum melakukan penyesuaian terhadap waktu lokal. Jadi kalau kita konversi itu harus ditambah dengan waktu lokal kita. Cirebon ya ditambah 7. Apa bedanya dengan GMT? Sama saja Pak, tapi kalau UTC itu lebih umum digunakan di dunia komputer. Oh, UTC umum digunakan di komputer, tapi prinsipnya sama. Sama. Nah, coba jelaskan dulu. GMT atau UTC itu tadi kan saudara katakan bahwa ada waktu, di sini kan disebutkan salah waktu tertentu ya, dengan menggunakan UTC plus 0.
Kalau dikatakan UTC plus 0, artinya masih waktu yang sebelum disesuaikan dengan waktu lokal. Ya. Umpamanya Indonesia. Ini dimisinya pusatnya di mana nih UTC-nya itu? Kalau tidak salah di Inggris. Inggris. Ya. Jadi Inggris pakai menggunakan 0. Jadi 0 ya. Baru kemudian kalau kita di Indonesia, perbedaan waktu antara Indonesia dengan Inggris itu adalah 7. 7 gitu ya. Setiap negara berbeda-beda tentunya. Berbeda-beda. Ya, setiap beda. Jadi kalau ini disebutkan di sini angkanya umpamanya 15-20 umpamanya gitu, maka itu artinya harus ditambahkan 7 kalau berbicara tentang waktu Indonesia. Iya, Pak. Ya kan? Jadi kalau umpamanya 15-15 maka berarti menjadi 22-15. 15. Begitu pengertiannya ya? Iya, Pak. Itu isinya Iya. sama dengan GMT. Iya. Ya. Karena kami lihat sini UTC bacanya. Oke. Kalau gitu coba saudara jelaskan ya. Ini Saya HP ini yang diperiksa ini dengan nomor berapa? serinya atau apanya, Pak? IMEI-nya. Iya. IMEI-nya itu, jadi dia setelah kita ekstraksi dia mereknya Mito T55, IMEI-nya terlalu kecil, Pak. Mereknya Mito T55, revisionnya mungkin itu identitas manufakturernya NRD 90M. Terus aplikasi yang digunakan adalah Android versi 442 KitKat, serial number bla bla bla. Terus IMEI-nya device evidence number 68 sekian sekian. IMEI-nya 357591074715526. Jadi itu menandakan pengenal unik dari hardware tersebut. Itu Iya. IMEI-nya itu Iya. pengenal unitnya ya. Iya. Nah, sekarang sebelum ke Pak Rismon, saya mau tanya Widi dulu. Ya. Widi, waktu ini kamu gunakan nomor telepon kamu itu nomor berapa? Widi lupa, Pak. Kamu lupa. Nomor Ya. pun sendiri kamu lupa. 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 Oke. Saudara ahli coba jelaskan. Selanjutnya, apa yang saudara temukan dalam hal ini? Setelah kita ekstraksi berdasarkan ekstraksi file system, maka semua lebih terbuka. Kita punya otoritas untuk mengeksplorasi semua data yang kita ekstrak, baik data-data yang terhapus ataupun data-data yang tidak, terutama data-data aplikasi yang lain. Tapi fokus saya adalah karena keterbatasan waktu 5 hari ini, saya memfokuskan untuk dua database tersebut, yaitu database SMS MMS dan database call log. Nah, apa yang saya temukan di database call log itu setelah saya recover dari sampah digital atau binary garbage, maka karena keterbatasan waktu tadi itu, jadi saya mengekstrak sebelum dan sesudah tanggal 27 saja, Pak, karena keterbatasan komputasi laptop saya. Gitu. Terus di situ ditemukan sekitar tanggal 27 Agustus, ya, itu ada telepon masuk 4 kali. 27 Agustus 2016, yaitu 15.10.51 UTC plus 0, 15.12.38 UTC plus 0, 15.12.18 UTC plus 0, 17.13.18 UTC plus 0. Itu belum disesuaikan dengan waktu lokal ditambah 7. Nah, itu dari telepon yang sama, ya, plus 62-896-40-11-098, yaitu nomor almarhum Vina yang sudah kita identifikasi hari Jumat yang lalu dari hasil ekstraksi Polda Jabar tentang atas HP almarhum Vina, merek Samsung Galaxy G313H, gitu, Pak. Baik, saya mau fokus dulu di dalam ada 2 data ini ya. Kan ada 2 data yang ahli sampaikan di sini. Ya. Satu yang call, Ya. hanya telepon saja. Kemudian ada yang SMS.
kita bicara yang call dulu. Ya. Call itu terlihat di data yang saudara berikan itu di nomor 7. Urutan nomor 7. Oke? Ya. Sudah? Oke. Ya. Di dalam nomor 7 ini ada telepon masuk ya? Ya, Atau keluar nih? incoming Incoming masuk kepada teleponnya yang ada di sini. di sini. Ya. Yang ada di situ. Ya. Itu artinya berarti miliknya Widi. Ya. Nomor berapa itu? Nomornya nanti terlihat di tabel messages-nya, Pak. Ya, bisa Di hasil saudara, kedua. biar gampang bisa saudara tunjukkan. Bisa saya tunjukkan nanti di tabel messages-nya itu nomor HP Widi adalah +62 8986 934 096. 96. Ya. Itu yang Widi. Iya, yang saya ekstrak dari tablet Mito ini, Ya. Pak. Yang Vina Yang Pina yang sudah diekstrak oleh Polda Jabar kita baca adalah +62 896 4011 098. Oke. Jadi confirm ya semua ya. Ya. Jadi confirm. Dari Vina ke Widi sudah confirm. Confirmnya adalah di nomor 7 kita lihat pada jam 15.10 ya 51. Jadi jam 15 10 tambah 7 jam itu aja berarti ada telepon masuk ke teleponnya Vina. Iya. Ya kan? Begitu ya? Yaitu jam tadi itu ya. Terbalik, Pak. Ini di HP Widi, maka dari Pina ke Widi. Iya, makanya saya bilang Ya. dari Vina ke Widi Iya. ada telepon masuk 10 10 menit 51 detik, ya, ya kan? UTC plus 0. Iya, itu per jero kan? Masuk di sini. Benar ya? Ya. Kita berangkat ke nomor 8. Urutan nomor 8. Ada telepon dari Vina Pina masuk kepada Widi pada jam 12 38 38 artinya itu adalah jam 22 12 38 detik. 22 ya, jam 22. Oke. Urutan ketiga ada call lagi, ada telepon masuk dari Vina ke Widi pada jam 15.12 18. 18. Jadi ada 3 di sini call yang masuk ya. Telepon masuk dari Vina ke Widi Ya. pada jam ini. Ya. Jadi kita di sini yang terakhir itu adalah yang ada adalah jam 22 kalau Indonesia Ya, jam 22 lewat 12. Ya kan? Ada lagi, Pak. 7 baris ke-10 pukul 17.13 18 UTC plus 0 24. Urutan 10. 17 yang nomor Urutan 10 urutan 10 ya? 13 18 UTC plus 0. Ya. Ya. Itu yang keempat. Itu yang keempat. Oke. Ya. Dari keterangan kemarin itu kita lihat itu sudah mulai pembicaraan antara HP-nya Wina, HP-nya Vina ke Widi pakai HP-nya Vina. Kan begitu oleh polisi. Oke. Jadi kalau supaya tahu ini kemana arahnya bahwa di sini percakapan yang call masuk adalah tahun 17. Oleh dikonfirmasi dalam keterangan saksi dulu itu bahwa ini pembicaraan ini adalah yang digunakan oleh pihak penyidik pada sore hari ya, pada jam 20 berarti 24 ya, jam 2 setelah kejadian ya. Tapi yang terlihat di sini sebelum dari polisi adalah jam 15.12 ini artinya jam 22.12. Sedangkan dalam peristiwa yang dituduhkan dalam perkara ini adalah jam 21.15 sudah terjadi peristiwa pemukulan dan pembunuhan. 21. Sementara di sini masih terlihat jam 22.12 Vina masih call kepada Widi. Ya. Artinya dia masih hidup. Ya, satu. Oke. Sekarang saya mau ahli menjelaskan. Ini tadi call, telepon masuk.
Coba saudara ahli jelaskan bagaimana dengan SMS yang masuk? SMS Pak, setelah kita saring dari dari sampah digital ya,